Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Indra, NIM 2120007. Baik, saya akan melaksanakan ujian akhir semester genap tahun akademik 2024-2025. Mata kuliah Legal and Contract Drafting dengan bobot 2 SKS. Program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6 dan dosen pengampu Bapak Taruna Prakarsa SHMH. Baik, di sini juga saya akan menganalisis terkait dengan perancangan dan analisa kontrak drafting yang sudah dijelaskan satu semester sebelumnya. Baik, masuk ke pembahasan awal, yaitu perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih. Pasal 1313 KUH Perdata, terjemahan Profesor R. Subekti, SH dan R. Tajid Rosudibio. Perikatan, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang pada pasal 1233 KUHP Perdata. Perikatan juga mencangkup perjanjian, undang-undang, dan perikatan. Dan juga perikatan itu ialah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Profesor Dr. Maryam Darus Badrul Zaman SH dalam bukunya Aneka Hukum Bisnis. Perjanjian dan perikatan yaitu suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk mematuhi tuntutan tersebut. Sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Profesor Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian. Di sini juga kita membahas dengan kontrak, yaitu suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Dari Black's Law Dictionary. Kemudian ada juga syarat-syarat sahnya kontrak. Yang pertama, kecakapan para pihak. Yang kedua, kesepakatan antara para pihak. Yang ketiga, adanya suatu hal atau objek tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. 1 dan 2 ialah syarat subjektif, tidak dipenuhi dapat dibatalkan. Sedangkan 3 dan 4 syarat objektif, tidak dipenuhi batal demi hukum. Lari ke prestasi. Pengertian prestasi adalah apa yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Bentuk prestasi yang pertama menyerahkan sesuatu, yang kedua melakukan suatu perbuatan, dan yang ketiga tidak melakukan suatu perbuatan. Pasal 1, 2, 3, 4 KUHP Perdata. Ada pula wan prestasi. Wan prestasi sama sekali tidak melakukan prestasi. Prestasi dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan. Prestasi dilaksanakan tapi sudah lewat waktu. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak disepakati. Di sini juga ada somasi. Si beruntung adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri. Ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan pada pasal 1238 KUHP Perdata. Akibat wan prestasi, debitur diharuskan membayar ganti rugi pada pasal 1243 KUHP Perdata. Kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan pada pasal 1266 KUHP Perdata. Kreditur dapat meminta
pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi pada pasal 1267 KUHP Perdata. Dan ada pula asas-asas kontrak. Yang pertama, asas kontrak kebebasan berkontrak, atau dalam bahasa Inggris freedom of contract. Para pihak bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan pada pasal 1338 1 KUHP Perdata. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Asas yang kedua, asas konsensualisme, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak pada pasal 1320. 1 KUHP Perdata, kesepakatan para pihak. Dan yang ketiga, ada asas itikat baik pada pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata. Dan juga ada asas kepribadian pada pasal 1315 dan 1350 KUHP Perdata. Yang kelima, asas kekuatan mengikat pada pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata. Dan ada asas kepastian hukum pada pasal 1340 KUHP Perdata. Sini salah satu bentuk kontrak atau perjanjian. Kontrak ada dua, yaitu tertulis dan lisan. Nah, yang tertulis itu ada akta di bawah tangan dan akta otentik. Di sini juga ada keuntungan kontrak tertulis, yaitu kepastian hukum, bukti tertulis dan tertulis. Di sini juga ada fungsi kontrak tertulis, memastikan kontrak apa yang dibuat, kapan dan di mana dibuat, para pihak, hak dan kewajiban, syarat-syarat berlaku kontrak, penyelesaian perselisihan dan pilihan hukum, berakhirnya kontrak, alat kontrol bagi para pihak, alat bukti bagi para pihak. Menurut Abdullah dalam makalahnya peranan notaris dalam pembuatan kontrak bisnis. Nah, di sini juga ada anatomi kontrak, yaitu pendahuluan, badan atau isi, dan juga penutup. Nah, di bagian pendahuluan itu ada pembuka, yaitu nama atau judul kontrak, tanggal dan tempat kontrak dibuat. Dan ada juga pencantuman identitas para pihak harus jelas, pendefinisian atau penyebutan para pihak, dan ada juga latar belakang dibuatnya kontrak. Nah, di bagian badan atau isi kontrak itu terdiri dari definisi, hal-hal yang disepakati, klausul spesifik, ketentuan umum, force majeure, dan kelalaian. Dan di bagian penutup ada penegasan bahwa kontrak dibuat tanpa paksaan. Jumlah rangkap kontrak dibuat yang masing-masing rangkapnya mempunyai kekuatan hukum yang sama, tanda tangan dan nama jelas para pihak. Nah, ada pula klausul spesifik untuk setiap jenis kontrak. Ada klausul spesifik seperti perjanjian kredit, klausul cross kolateral dan cross default, perjanjian sewa menyewa rumah, klausul pihak yang menyewakan menjamin penyewa bebas dari tuntutan atau gugatan pihak ketiga, pengikatan hak tanggungan, pemberi HT menjamin objek HT benar milik pemberi HT dan tidak dibebani dengan hak-hak apapun. Di sini juga ada cara penyelesaian sengketa, yaitu yang pertama musyawarah untuk mufakat, yang kedua mediasi, yang ketiga arbitrase, dan yang keempat pengadilan. Berakhirnya kontrak, yaitu dari penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaruan utang, perjumpaan utang, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terhutang, kebatalan dan pembatalan dalam pasal 1381 KUHP Perdata. Nah, ini salah satu contoh, singkatnya mungkin agak blur, cuman ini berupa gambaran yang daripada kontrak yang akan dibuat. Ini contoh dari pembukaan kontrak.
Sini juga ada perjanjian sewa menyewa toko antara PT Properti Jaya bersama dengan Hendra Gunawan. Ini sebagai contoh aja teman-teman, sebagai pembukaan kontrak. Dan di sini juga ada contoh badan kontrak. Di sini ada pasalnya, pasal 1 terkait dengan definisi dan interpretasi, dan juga ada pasal yang lainnya, syarat dan ketentuan sewa, dan pasal-pasal yang lainnya. Dan di sini juga ada kontrak, contohnya force majeure dan peristiwa wan prestasi ya. Dan di sini ada contoh penutup untuk kontrak. Nah, di sini penutup untuk kontrak itu ada pemberi sewa, penyewa untuk ditandatangani. Ini namanya Hendra Gunawan sebagai penyewa, dan pemberi sewa itu ada Ismet Firmansyah. Oke, terima kasih. Baik, untuk masuk ke peran konsultan hukum dalam kontrak. Yang pertama, mewakili atau mendampingi klien dalam negosiasi. Yang kedua, mereview kontrak yang akan ditandatangani oleh klien. Dan yang ketiga, mendampingi klien dalam melakukan transaksi dengan pihak lain. Dan yang terakhir, mewakili klien dalam penyelesaian kontrak dengan pihak lain, terutama dalam hal terjadi dispute. Kemudian ada juga peran konsultan hukum dalam proses negosiasi. Sini poin-poinnya: memastikan transaksi yang akan ditandatangani oleh klien tidak bertentangan dengan hukum, memastikan kepentingan hukum klien terlindungi dalam transaksi, memastikan tidak ada pasal-pasal dalam kontrak yang dapat merugikan kepentingan klien dalam hal terjadi sengketa terkait pelaksanaan kontrak, kepentingan klien lebih terlindungi. Dan juga ada bentuk-bentuk kesepakatan lainnya, yaitu Memorandum of Understanding atau disingkat MOU. Merupakan kesepakatan awal para pihak yang telah sampai pada tahap saling pengertian untuk melakukan hubungan hukum yang akan dituangkan dan disepakati dalam kontrak. Dan juga ada Letter of Intent atau disingkat LOI. Surat yang dibuat oleh perusahaan atau pemilik bisnis untuk menyampaikan ketertarikan atau keinginan untuk memulai negosiasi dan akan dilanjutkan dengan membuat kontrak bisnis. Surat ini tidak mengikat secara hukum. Ada pula kemampuan yang harus dimiliki oleh konsultan hukum dalam penyusunan kontrak. Poin-poinnya: mempunyai keahlian negosiasi, memahami kondisi dan kemampuan klien, memahami ketentuan terkait transaksi yang akan dilakukan klien, memahami tentang struktur dan bahasa kontrak, memahami cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Oke, itu saja dari hasil analisis saya selama belajar mata kuliah kontrak and legal drafting yang saya tangkap selama diajarkan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Taruna Prakarsa. Mungkin sampai di situ saja. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Hanya ini yang mungkin saya bisa analisis, mungkin saya banyak kurang. Akan itu saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak telah memberikan ilmunya, sedikit ilmunya pada saya dalam mata kuliah legal and contract drafting. Itu saya mengucapkan terima kasih dan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.